Anak-anak, kembali Ibu menyapa kalian. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, Pagi, tetap Bu. semangat ya. Tetap semangat? Semangat, Bu. Semangat Semangat, dong. Bu. Ya. Harus semangat ya, India. Tut, nih ketut. Arnaldo meskipun sakit aja semangat loh. Jadi yang lainnya yang sehat ya harus lebih semangat dari Arnaldo ya. Anak-anak, untuk kegiatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yang kemarin. Pada pertemuan lalu, kalian bersama kelompok sudah menganalisis teks negosiasi. Ibu pertemuan yang lalu menemani Pak Widi untuk wawancara guru penggerak, jadi tidak bisa membersamai. Dan untuk hari ini kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ibu anggap kalian sudah besar, sudah bisa diberi tanggung jawab, dan sudah bisa mandiri. Sudah seperti karakter-karakter yang kalian miliki dalam kelompok itu. Ada karakter beriman, karakter berkebinekaan, gotong royong, kritis, kreatif, jujur, cerdas. Kalian terapkan itu semua di dalam pembelajaran minggu lalu dan hari ini kita tinggal mempresentasikan. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan diri. Yang ada PowerPoint-nya tentu bisa lebih bagus lagi. Ya, bagaimana kalian menampilkan sesuatu, menjelaskan sesuatu dengan PowerPoint. Pada kesempatan ini kita akan berlatih untuk menjadi seorang moderator, menjadi seorang audien, dan juga menjadi seorang penyaji tentu saja. Anak-anak, diingat kembali, apa itu tugas seorang moderator? Ada yang ingat tugas moderator itu apa saja? Halo? Mengatur jalannya presentasi, Bu. Ya, Sinta Bella ya, mengatur jalannya presentasi. Hal apa yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang moderator? Coba, siapa yang bisa? Hal apa yang dilakukan pertama kali oleh seorang moderator saat dia mengatur jalannya presentasi? Yang pertama. Mengucapkan salam dan pembuka bukan, Bu? Iya, mengucapkan salam, sapa sebagai pembuka bahwa presentasi itu akan dilaksanakan. Yang kedua, apa yang kedua? Sesudah salam sapa, apa yang dilakukan? Selamat pagi Bu Yuni yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Ya, salam dan sapa. Selamat pagi, itu salamnya, Bu Yuni dan teman-teman itu sapaannya. Kalau sudah salam dan sapa, apa yang harus dilakukan? Perkenalan kelompok bukan, Bu? Iya, memperkenalkan anggota kelompokmu siapa saja. Kami dari kelompok beriman dengan anggota Wayan Jessica sebagai moderator, Vincentia, Arnaldo, dan Pande Komang sebagai penyaji. Memperkenalkan. Kemudian apalagi yang harus dilakukan?
Tujuan presentasi bukan, Bu? Ya, menyampaikan materi yang akan dipresentasikan dan menyampaikan tujuannya. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan materi kami tentang struktur teks negosiasi. Dengan tujuan teman-teman semua mampu bersama-sama untuk menganalisis, memahami tentu saja apa itu teks negosiasi. Oke, kemudian apa lagi? Apalagi sesudah menyampaikan materinya, apa yang harus dilakukan moderator? Ini kamu harus tahu. Membuka sesi tanya jawab, Bu. Lah, kan belum presentasi. Oh iya, Deng, Bu. Sebelum presentasi, apa yang harus dilakukan? Moderator nih. Mempersilahkan kepada para penyaji untuk menyampaikan materi, Bu. Iya, bagus sekali, Sinta Bella. Mempersilahkan para penyaji untuk menyampaikan materinya. Jadi penyaji itu berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator. Tidak ujuk-ujuk berbicara. Ya, jadi yang mengatur semuanya adalah moderatornya. Jika penyaji sudah menyampaikan, semua penyaji sudah berbicara, menyampaikan bagian masing-masing karena kalian berkelompok ya. Apa yang dilakukan selanjutnya oleh moderator? Semua sudah nih berbicara gitu. Apa selanjutnya yang harus dilakukan moderator? Membuka sesi tanya jawab, Bu. Iya, membuka sesi tanya jawab. Bagus sekali, Hendy. Sesi tanya jawab boleh dibagi menjadi beberapa sesi tentu saja. Boleh 1, boleh 2, tergantung waktu yang disediakan untuk presentasi tersebut ya. Yang mengatur juga itu adalah moderatornya. Mau satu sesi ada berapa penanya atau penanggap, itu juga moderator. Jika moderator hanya menghendaki satu untuk penanggap karena mengingat waktu yang terbatas, ya tentu semuanya ikut kepada moderator. Kalau menghendaki 3, ya 3. Bagaimana jika menghendaki 3 tetapi tidak ada yang memberikan tanggapan? Moderator ya tentu saja berhak untuk memilih, untuk menunjuk, dan yang ditunjuk harus mau oleh moderator. Ya, itu. Kemudian sesudah sesi tanya jawab, apa yang dilakukan? Apa? Yuk, sesudah ada sesi tanya jawab, sudah tanggapan-tanggapan, apa yang dilakukan berikutnya oleh moderator? Apa? Ayo. Kita semua akan belajar menjadi moderator, jadi harus tahu lah tahap-tahapnya, langkah-langkahnya. Tidak boleh tidak. Apa selanjutnya sesudah sesi tanya jawab selesai, apa yang harus dilakukan? Memberikan kesimpulan, Bu. Kesimpulan. Oh ya, memberikan kesimpulan anak-anak. Ini yang sering kalian lupa. Kalian lupa bahwa moderator salah satu tugasnya adalah memberikan kesimpulan, merangkum
dari apa yang dipresentasikan dan juga tanggapan-tanggapan dari para audien. Ya, catat. Kalau sudah memberikan kesimpulan, apa yang harus dilakukan? Apa? Kalau sudah memberikan kesimpulan, terus apa lagi? Kalau sudah kesimpulan, terus? Penutupan, Bu. Iya, tentu saja menutupnya. Bagaimana menutupnya? Dengan harapan-harapan gitu ya. Kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian apa lagi? Ucapan terima kasih. Jangan lupa, terima kasih para audien sudah mengikuti presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, selamat pagi. Seperti itu ya, itu adalah tugas moderator anak-anak. Tepuk tangan untuk kalian yang tadi sudah memberikan tanggapan terhadap apa yang Ibu tanyakan. Kita beri tepuk tangan pakai emoji, nggak ada kelihatan orangnya semua. Mana nih emosinya, kok nggak jalan ini punya Bu Yuni? Mana ya? Oh iya, ini sudah kelihatan ya. Tadi ada Hendy, ada Rani, ada Sinta Bella, ada Wayan Jessica. Ada siapa lagi yang belum Ibu sebutkan? Ada siapa lagi yang belum Ibu sebutkan? Ibu langsung beri penilaian anak-anak. Ibu menilai proses, bukan hanya menilai hasil ya. Ada yang tidak Ibu sebutkan? Ada Hendy, ada Rani, Sinta Bella, Wayan Jessica. Bonar, Bu. Bonar, Bu. Bonar? Pandi, Bu, Pandi. Pande, tadi sudah Pande. Pande. Bonar. Andreas John Bonar ya. Oke. Bagus. Berikutnya. Anak-anak selain moderator, lancar tidaknya sebuah presentasi itu juga ada di tangan penyajinya. Bagaimana akan lancar jika penyajinya tidak paham dengan materinya? Kan nggak mungkin. Jadi penyaji harus tahu lebih dari 100%. Aneh ya, kok lebih dari 100%? Iya, harus. Penyaji harus tahu lebih dari 100% materi yang disampaikan. Meskipun tugasmu hanya menyampaikan tentang struktur, kamu juga harus paham tentang kaidah. Kalaupun tugasmu hanya menyampaikan tentang struktur bagian orientasi dan pengajuan, saat kamu ditanya tentang argumen-argumen, tentang penutup, tentang kesepakatan, kamu juga harus tahu. Jadi bukan hanya, bagianku kan hanya orientasi, ya saya hanya menjawab, hanya tahu orientasi. Ya tentu tidak seperti itu. Penyaji harus tahu lebih dari 100% apa yang menjadi materi yang dibawakannya. Dan satu lagi yang sering terlupa. Penyaji tidak boleh langsung menjawab pertanyaan dari audien. Semua melalui moderatornya. Tidak boleh langsung antara penyaji dengan audien yang bertanya. Semua melalui moderator. Moderatorlah yang mengatur. Dan para audien juga demikian. Harus bertanya melalui moderatornya. Itu tugas dari penyaji tadi sudah menjawab ya. Sekarang bagaimana dengan audien? Pada saat nanti teman-temanmu kelompok
Satu misalnya akan presentasi, kelompok lain akan menjadi audiennya. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja belajar untuk mendengar. Kalau kalian mendengar dengan baik, maka kamu pun bisa berbicara dengan baik. Bisa menyampaikan masukan-masukan dengan baik. Bisa menyampaikan kritikan dengan baik. Itu jika kalian mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang presentasi. Bagaimana caranya pada saat kalian diberi kesempatan oleh moderator untuk bertanya? Kalian boleh raise hand karena kita di 365 ya. Tapi jika kita pada pembelajaran offline, kita tatap muka seperti biasa, tentu kamu angkat tangan baru ditunjuk oleh moderator atau dipersilakan oleh moderator. Yang disampaikan pertama apa? Karena kamu sudah diberi kesempatan oleh moderator, maka sampaikanlah terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Vincentia ingin bertanya tentang orientasi. Misalnya begitu. Kalau sudah disampaikan pertanyaannya, demikian pertanyaan saya, terima kasih. Nah, baru kemudian moderatorlah yang mempersilahkan para penyaji untuk menjawab. Pilih yang mana yang menurut moderator bisa menjawab. Moderator pun harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa para penyaji itu bisa menjawab. Karena tadi penyaji itu tahu lebih dari 100%. Jadi moderator tidak usah diskusi dengan penyajinya. Yakinlah bahwa kalau kamu tak tunjuk, silakan Sintabela menjawab pertanyaan dari Vincentia misalnya. Yakin saja bahwa Sintabela bisa menjawabnya. Nanti, jika mungkin dirasa jawaban Sintabela itu kurang lengkap, kurang sempurna, tentu boleh moderator meminta penyaji lain untuk menyempurnakan atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Sintabela. Itu tugas moderator. Anak-anak, itu tadi tugas untuk masing-masing moderator, penyaji, juga audien dalam kegiatan presentasi. Dan mari kita akan bersama-sama belajar, kita belajar berbicara dan juga belajar mendengar. Pada saat presentasi, ya silahkan presentasi dengan baik, dan teman-teman yang lain juga mendengarkan dengan baik, sehingga nanti pada saat moderator mempersilahkan kalian untuk memberi tanggapan, kalian bisa menanggapi dengan baik. Bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu. Siap? Kita mulai dari kelompok siapa dulu nih yang sudah mempersiapkan diri dengan PowerPoint mungkin. Kemarin Ibu minta kalau yang bawa laptop langsung di PowerPoint saja. Silakan. Kelompok siapa? Kok diam? Bu. Gimana? Kelompok saya boleh, Bu. Iya, boleh. Anak-anak tepuk tangan untuk kelompok Sintabela. Yo, tepuk tangan semuanya untuk kelompok Sintabela.
Baik, Sinta Bella, silakan untuk share screen materimu dan menjelaskan. Salah satu menjadi moderator, yang lainnya menjadi penyaji. Ya, silakan Sinta Bella. Baik Bu, saya izin share screen Bu. Iya, silakan. Bisa buka kamera? Bisa, sudah. Apakah bisa buka kamera teman-teman yang dari kelompok Sinta Bella? Bisa, Oke. Bu. Bisa ya, baik. Ya, bagus. Ibu akan foto kalian ya. Sudah semua? Ibu akan memfoto kalian? Kelompok Sinta Bella? Sudah ya? 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan Sinta Bella. Moderatornya siapa? Ya, selamat pagi Bu Yuni dan teman-teman yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu meskipun melalui online. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau di kehidupan kita sehari-hari ini kita sering banget bernegosiasi ataupun tawar-menawar. Maka dari itu, kami sekelompok akan menjelaskan mengenai struktur teks negosiasi dengan tujuan memahami struktur teks negosiasi. Nah, nggak lengkap nih kalau kita nggak kenalan. Maka dari itu, pertama perkenalkan, nama saya Rani Margareta sebagai moderator pada pagi hari ini. Dan kepada para penyaji dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Andreas John Bonar Manalu. Perkenalkan, nama saya Kelvin Joelio. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella. Ya, terima kasih para penyaji telah memperkenalkan dirinya, dan kepada para penyaji dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Oh ya, sebelumnya ada kataan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu ada pengertian, struktur, contoh dari buku cetak, contoh dari internet, dan terakhir ada diskusi atau sesi tanya jawab dan kesimpulan. Ya, kepada para penyaji dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Nah, tentunya kalau misalnya kita mau bahas tentang struktur teks negosiasi, gak lengkap dong kalau kita gak tahu apa itu negosiasi, ya kan? Nah, jadi negosiasi itu merupakan sebuah proses penetapan keputusan secara bersama antara beberapa pihak yang memiliki keinginan yang berbeda-beda sehingga dapat mencapai sebuah kesepakatan yang memuaskan pihak-pihak tersebut. Nah, teks negosiasi itu sendiri merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang proses dari negosiasi itu sendiri. Biasanya, teks negosiasi itu berisi tentang penyelesaian atau kesepakatan dari sebuah masalah. Nah, untuk negosiasi sendiri tentunya udah sering kita temui ya, kayak di pasar, ibu-ibu nawar gitu kan. Nah, baru kita lanjut ke struktur teks negosiasi. Yang pertama ialah orientasi. Untuk orientasi sendiri pasti selalu ada di awal lah ya.
Namanya juga orientasi, kayak MOS, masa orientasi sekolah, pasti di awal. Nah, untuk orientasi sendiri itu berisi tentang pengenalan topik atau masalah yang akan diangkat dalam teks negosiasi tersebut. Kemudian ada pengajuan. Nah, pengajuan itu ialah pernyataan untuk mengajak negosiator lainnya untuk melakukan sesuatu. Misalnya melakukan kerja kelompok, gitu kan kita pasti ngajak gitu kan. Atau mungkin pengajuan proposal, pasti kita pengen kalau proposal itu disetujui gitu kan. Lanjut, kita ada penawaran. Nah, penawaran itu berisi penawaran dan penolakan. Kalau misalnya ada penawaran, pasti ada penolakan dong. Nggak mungkin diterima terus. Kalau misalnya diterima terus, nanti kitanya juga yang susah, toh. Kayak misalnya ada ibu-ibu nawar cabai dari harga 5.000, jadi 2.000. Kan agak gimana gitu ya yang jual. Yang jual pasti nolak. Mungkin dia bakalan nawar 3,5 boleh lah Bu, gitu kan. Kita lanjut, ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini tentunya keputusan antara kedua belah pihak yang sudah sama-sama disetujui gitu kan. Sehingga nanti tidak terjadi pemaksaan gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari buku cetak halaman 184. Yang di sini awalnya ada orientasi. Orientasi yang ada di sini tuh mengenai ketertarikan seseorang untuk membeli sebuah mobil. Lalu selanjutnya masuk ke sesi pengajuan. Di pengajuan ini ada ajakan dari si penjual untuk membeli mobilnya dan diterima oleh si pembeli jika harganya cocok. Lalu ada permintaan dari si pembeli untuk mengurangi harga awal yang telah diberikan oleh si penjual yang sebesar 44 juta. Lalu masuk ke penawaran. Di penawaran terjadi adu tawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan kesepakatan. Yang awalnya harga mobil tersebut 44 juta diturunkan menjadi 43 juta atas permintaan si pembeli. Tetapi si pembeli masih merasa harga 43 juta tersebut masih kemahalan dan uang dia tidak cukup untuk membeli ataupun menyepakati penawaran tersebut. Lalu si pembeli mempunyai ide dan juga saran untuk melakukan penukaran, yaitu tukar tambah, di mana si pembeli akan menukarkan motornya dan uang sejumlah 35 juta lalu ditukarkan dengan mobil tersebut. Lalu masuk ke kesepakatan. Sang penjual menyetujui penawaran tersebut dan mereka sepakat untuk melakukan penukaran. Sekian dari contoh satu yang dapat saya strukturkan. Baik, berikutnya dari teks internet. Jadi dari orientasi ini di sini anak bertanya kepada Bapak karena Bapak lagi sibuk atau tidak. Disinilah dari orientasi ini untuk masuk ke percakapan. Yang kedua ada pengajuan. Jadi anak mengajukan pertanyaan kepada bapaknya bahwa dia bisa sepulang les boleh langsung main atau tidak. Di sini terdapat pengajuan dari anak setelah orientasi. Penawaran. Jadi di sini Bapak bertanya kepada anak mau pergi kemana atau jauh atau tidak. Di sini seorang bapak tersebut menanyakan kepada anaknya bahwa dia tidak boleh pulang sampai malam. Itu adalah sebuah penawaran kepada anak tersebut. Setelah ada penawaran, ada juga persetujuan atau kesepakatan. Anak menyetujui atas penawaran dari seorang bapaknya dan di penutup di malam hari bapak dan anak pun saling berbicara seperti biasa karena anak telah memenuhi persyaratan tersebut. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih. Terima kasih kepada para penyaji yang pada hari ini telah menyampaikan materi dengan baik. Nah, sebelumnya ada quotes nih dari Dewi Lestari. Semua pertanyaan selalu berpasangan dengan jawaban. Untuk keduanya bertemu yang dibutuhkan cuman waktu. Nah, untuk itu karena tadi telah dipaparkan materinya sudah lumayan lengkap, maka dari itu saya membuka sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada 3 orang. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan sarannya, bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Juan Rani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Juan Raneri. Saya ingin bertanya, kan tadi setiap negosiasi selalu ada penolakan kan? Lalu apa yang terjadi jika ada penolakan negosiasi yang menyebabkan kontroversi? Misalnya ibu-ibu sedang nawar lalu penjual tidak terima, lalu mereka adu mulut. Apa yang terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kepada Sinta Bella bisa menanggapi pertanyaan dari Juan. Dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Juan Rani atas pertanyaannya. Nah, justru bagian mereka adu mulut itulah bagian negosiasinya gitu kan. Pasti sama-sama nggak mau ngalah. Namanya juga ada penawaran, pasti ada penolakan gitu kan. Kayak tadi nawar harga gitu kan. Kadang-kadang ibu-ibu kan kalau misalnya nawar suatu barang gitu kan, kadang-kadang harganya itu agak terlalu jauh gitu kan. Nah, makanya itu dari situlah dari si penjual sama si pembelinya itu kan harus bernegosiasi gitu kan, harus saling mengutarakan pendapat, saling berargumen. Kalau misalnya udah selesai adu mulut atau berargumen gitu kan, pasti nanti ada kesepakatannya gitu. Ya, terima kasih Bella. Apakah sudah menjawab, Juan? Baik, selanjutnya kepada Pande Komang dipersilahkan waktunya untuk bertanya. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau tanya, kan untuk teks negosiasi itu, nah itu kan negosiasi kan menguntungkan kedua belah pihak kan. Nah, ada nggak sih pas kita negosiasi sama penjualnya itu rugi atau enggak kita itu rugi. Jadi kayak kedua belah pihak itu nggak untung, ada salah satu yang rugi. Terima kasih Pande atas pertanyaannya. Mungkin untuk Bonar bisa menjawab pertanyaan dari Pande. Baik, dari pertanyaan Pande, menurut saya seperti itu penjual rugi menurut saya ada ya, karena penjual mungkin barangnya tidak laku-laku, jadi dia bisa menjual rugi karena tidak ada yang mau membeli barang itu. Pembeli juga bisa rugi karena dia juga terkadang ada juga pembeli yang bisa termakan hipnotis atau tertarik dengan barang tersebut dan mengambil harga yang sangat tinggi. Menurut saya begitu. Terima kasih. Terima kasih Bonar. Nah, masih ada satu kesempatan lagi jika ada yang ingin
bertanya dipersilahkan. Cukup moderator, boleh disimpulkan dan ditutup. Oke, baik Bu. Jadi kesimpulan presentasi kita pada kali ini adalah teks negosiasi itu adalah teks yang tawar-menawar antara satu orang dan orang lainnya. Nah, di teks negosiasi ini juga memiliki 4 struktur, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Nah, terima kasih kepada para audiens yang telah mengikuti presentasi dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Selamat pagi, terima kasih. Wow. Mohon maaf Bu, mic-nya di-mute Bu. Ya, tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Kelompok 1 luar biasa sekali. Hebat semuanya. Moderatornya sangat bagus. Sangat tenang pembawaannya. Sistematikanya juga bagus. Pokoknya moderatornya mantap. Top, market top pokoknya ya. Ya, dilanjutkan ya Rani ya, dikembangkan terus. Kamu cocok menjadi moderator Rani ya. Berikutnya adalah para penyaji, juga para penyajinya sangat luar biasa. Sinta Bella, kamu tampak santai sekali ya, enak gitu. Kamu paham sekali dengan materi yang kamu bawakan. Kemudian untuk John Bonar dan juga untuk Kelvin juga begitu. Kalian semua luar biasa. Kemudian untuk para penanggapnya juga luar biasa, Pande dan juga Juan Rani, mantap jiwa ya, luar biasa. Oke, mantap, mantap, mantap ya. Ibu beri nilai 95 semua untuk kalian yang kelompok 1 dan juga untuk para penanggapnya ya, luar biasa. Dikembangkan terus ya. Oke, mantap, 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 mantap. Oke, berikutnya anak-anak kita ke kelompok berikutnya. Silakan kelompok berikutnya. Permisi Bu. Ya. Saya mau izin keluar meeting Bu, soalnya saya mau ke sekolah nyiapin liga Bu. Oh gitu, ya baik Galang. Semangat ya Galang ya. Bu, makasih ya Bu. Ya, yuk berikutnya untuk kelompok kedua yang akan presentasi. Bukan kelompok 2 sih ya, tapi boleh juga kelompok 2. Tapi kelompok kedua yang presentasi hari ini. Yuk, kelompok siapa? Masih ada waktu 12 menit. Kelompok 1 tadi sudah memberi contoh dengan sangat bagus, luar biasa sekali. Yuk, kelompok 2 berikutnya. Rani moderatornya hebat, Sinta Bella hebat, Bonar dan Kelvin hebat, semuanya hebat ini anak-anak ini. Mudah-mudahan menular ya. Kalau contohnya sudah bagus, nanti pasti yang lain akan ketularan bagus. Kelompok yang lain mudah-mudahan lebih bagus lagi ya, karena sudah tahu contohnya bagus. Harus bisa mengembangkan diri. Yuk kelompok lain. Boleh kelompok 2, boleh kelompok 3, 4, ya.
Yuk, nggak boleh kalah ini dengan Sinta Bella, Rani, John Bonar, sama Kelvin ini. Kalian yang lain ya luar biasa semua. Yuk, tunjukkan kemampuanmu. Anak-anak IPA 1 ini memang jos-jos. Mantap. Yuk, buktikan bahwa kamu adalah anak yang luar biasa. Ayo, Ibu nggak mau tunjuk-tunjuk ya. Harus berani, harus mandiri. Nah, kan kreatif. Oh, tadi kelompok 1 kreatif banget itu. Suka Bu Yuni. Anak-anak memang kritis. Profil pelajar Pancasila ini sepertinya ada nih di kelas IPA 1 nih. Semuanya nih punya karakter itu nih. Beriman, gotong royong, kebinekaan, kritis, kreatif, mandiri, ditambah cerdas, jujur, wah semuanya ada deh. Yuk. Waktu terus berjalan, 10 menit lagi, yuk. Come on, baby. Come on, baby. Let's go, baby. Ayo. Ayo. Halo, masih dengar suara Bu Yuni? Masih, Bu. Masih. Ayo. Kelompok siapa yuk berikutnya? Kamu pasti bisa, yuk. Kamu bisa, kamu bisa, kamu pasti bisa. Yuk. Gimana? Oke, kita sharing saja deh ya. Kita sharing. Untuk presentasi tidak cukup nih waktunya kalau kalian berlama-lama. Anak-anak kalau presentasi 1 hari tuh ya harus cepat paling enggak ya 2-3 kelompok toh. Masa hari ini cuma 1 kelompok ya. Pertemuan depan kita lebih dari 1 kelompok ya. Jadi tidak berlama-lama untuk kegiatan presentasinya. Nanti kelamaan presentasi nggak selesai-selesai, nggak cukup waktunya 1 semester ya. Nah, untuk kelompok yang sudah presentasi, kelompok Sinta Bella, karena sudah presentasi, kalian boleh mulai dengan kegiatan membuat teks negosiasi dan kemudian teks negosiasi itu dipraktekkan ya. Kita akan mendemonstrasikan yang kamu buat teksnya itu. Ini rumah Sinta Bella, kemudian Rani, kemudian John Bonar sama Kevin Julio di mana? Sama-sama di Bandar Lampung ya? Rani kalau nggak salah di Lampung Timur, Bu. Oh, Lampung Timur. Rani sudah balik ke Lampung Timur belum, Rani? Belum, Bu. Sekarang masih di asrama, Bu. Oh, masih di asrama. Nah, mumpung Iya, Rani belum pulang kampung karena kan belajar online bisa di kampung ya. Mumpung Rani belum pulang kampung, ya silahkan didiskusikan supaya kamu bisa membuat sebuah video yang isinya sebuah negosiasi.
Ya, sebagai KD 4.6. Gitu, Sinta, Rani, Bonar, Kelvin. Baik, Bu. Ya, itu kegiatan untuk kelompok 1 berikutnya. Membuat sebuah teks, kemudian teks itu didemonstrasikan, bermain peran begitu ya, bermain peran dengan divideokan. Kalian tentang membuat video tentu bukan hal yang asing ya. Bu Yuni dari si Lintar TK itu tiap hari membuat video. Jangan menjadi ini sebuah beban ya, tetapi ya dinikmati saja. Setiap hari Bu Yuni itu membuat video. Setiap hari. Untuk anak TK dan kelas 1. Semalam saja membuat video bernyanyi tuh si Lintar. Walaupun hanya bernyanyi satu-satu aku sayang ibu, itu divideokan. Pertemuan yang lalu membuat puisi, membaca puisi, itu divideokan. Itu kelas 1 SD. Itu dari TK seperti itulah. Kamu kan kelas 10 SMA ya, kelas 10, kelas 1 SMA. Ya tentu membuat videonya ya lebih keren lah daripada Bu Yuni buat video ya. Lintar aja bisa bikin apa tuh namanya, CapCut ya dia. Dia pakai aplikasi itu. Videonya juga jadi bagus. Ya, Sinta, kemudian Rani, kemudian Bonar, Kelvin, bisa lah ya? Bisa, Bu. Bisa. Diusahakan. Diusahakan. Aman, Bu. Yakin lah. Kamu pasti bisa. Presentasi aja bagus gitu. Ya, kamu luar biasa, pasti bisa. Yang lainnya, teman-teman yang lain tentu ya harus mempersiapkan diri ya untuk presentasinya. Nanti kalau sudah presentasi langsung saja dengan membuat teks negosiasinya. Ini kelompok 1 karena Rani mumpung di sini masih di Bandar Lampung, ya alangkah baiknya jika bisa dibuat. Ya negosiasinya ya nggak usah yang ribet-ribet lah, yang sederhana-sederhana saja tidak apa-apa. Dibuat teksnya dulu atau kamu negosiasi dulu, nanti teksnya menyesuaikan dengan negosiasi yang pakai ya improvisasi lah gitu ya. Nggak apa-apa ya, terserah kamu mau seperti apa baiknya. Sebaiknya sih ya ditulis dulu negosiasinya tentang apa gitu ya, tentang apa saja boleh. Itu anak-anak untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Kelompok Sinta Bella sudah melakukan presentasi dengan baik. Kita sudah mengenal struktur teks negosiasi dengan baik. Penjelasannya sangat bagus tadi, jelas sekali. Teman-teman yang menjadi audien juga sangat bagus. Ibu sangat menghargai itu. Untuk pertemuan depan, kelompok yang lain harus sudah siap ya. Jadi bukan hanya satu kelompok, tetapi lebih dari 2 kelompok tentu saja untuk pertemuan depan. Supaya tidak berlama-lama kita belajar di melakukan presentasi ini. Nah, supaya semuanya bisa jalan, maka yang sudah presentasi langsung pada kegiatan membuat negosiasi, kemudian membuat video tentang negosiasi tersebut. Nanti Ibu buatkan link untuk mengirimkannya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi semuanya. Dadah. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Selamat pagi, Boleh Bu. Terima meninggalkan kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Tuan Dadah. ganteng. Terima kasih, Bu. Ya.